Amran Kusnantoro adalah seorang pria berusia 35 tahun yang bekerja sebagai dosen di sebuah universitas ternama di Yogyakarta. Dengan penampilannya yang selalu rapi, ia dikenal di kalangan mahasiswa dan rekan kerjanya sebagai sosok yang serius dan berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Amran memiliki rambut hitam yang selalu tersisir rapi dan memakai kacamata yang menambah kesan intelektual pada dirinya. Sebagai seorang dosen, Amran sangat teliti dalam mempersiapkan materi kuliah. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan universitas, mencari referensi terbaru dan memperbarui bahan ajarannya. Di kelas, Amran adalah pengajar yang tegas namun adil. Ia menuntut yang terbaik dari mahasiswanya dan selalu siap membantu mereka yang kesulitan memahami materi. Di luar pekerjaan, Amran adalah pribadi yang pendiam dan lebih suka menghabiskan waktu di rumah. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di kawasan kampung yang tenang, yang menyimpan keindahan tradisional Jawa. Amran menikmati ketenangan rumahnya, sering menghabiskan waktu membaca buku atau menulis artikel untuk jurnal akademik. Rumahnya mencerminkan kesederhanaan dan kedekatan dengan alam yang menjadi ciri khas pedesaan Jawa. Dikelilingi oleh pepohonan hijau dan taman kecil yang asri, rumah Amran menawarkan ketenangan yang kontras dengan kesibukan kota. Kampung tempat Amran tinggal masih memegang teguh tradisi Jawa. Setiap pagi, suara azan dari masjid terdekat dan kegiatan warga yang berjualan di pasar tradisional menciptakan suasana yang damai. Para tetangga saling mengenal satu sama lain, dan nilai gotong royong sangat terasa di komunitas ini. Kampung tersebut juga memiliki sejumlah rumah tradisional dengan arsitektur Jawa yang khas, seperti rumah joglo dengan atap tinggi dan ornamen ukiran yang indah. Di sore hari, Amran sering berjalan-jalan di sekitar kampung, menikmati udara segar dan pemandangan sawah yang luas. Di malam hari, suara jangkrik dan katak dari sawah menambah kesan tenang dan alami dari lingkungannya. Dengan suasana khas Jawa yang kental, keraton, candi-candi bersejarah, dan nuansa mistis yang menyelimuti, Yogyakarta memberikan latar belakang yang kaya dan mendalam bagi kehidupan Amran Kusnantoro. Rumahnya yang berada di kawasan kampung yang tenang menjadi tempat perlindungan dan refleksi, jauh dari hiruk-pikuk kota, namun tetap dekat dengan jantung kebudayaan Jawa yang ia cintai. Amran memiliki sedikit teman dekat, salah satunya adalah Dimas, seorang psikolog yang juga bekerja di universitas yang sama. Meski bersahabat, Amran jarang berbicara tentang hal-hal pribadi, lebih suka berdiskusi tentang topik-topik ilmiah dan intelektual. Kehidupan Amran tampak sederhana dan teratur, namun di balik ketenangan itu, tersimpan dedikasi dan komitmen yang mendalam terhadap pendidikan dan pengembangan diri. Sebagai seorang yang serius dan berdedikasi, Amran selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupannya, baik sebagai dosen maupun sebagai individu. Namun hal itu segera berubah saat kejadian aneh mulai melingkupinya. Suatu pagi, saat Amran tiba di kampus, ia mendapati sejumlah mahasiswa menyambutnya dengan wajah penuh kebingungan. "Pak Amran, mengapa Bapak tadi malam ada di kafe kampus sampai larut malam?" tanya seorang mahasiswa. Amran tertegun. Ia yakin tidak pernah mengunjungi kafe tersebut semalam. Merasa ada kesalahpahaman, Amran mencoba mengabaikan pertanyaan itu dan melanjutkan harinya. Namun, kejadian serupa terus berulang. Seorang kolega, Ibu Rina, mendekatinya di kantin dengan wajah cemas. "Amran, kamu baik-baik saja? Tadi malam aku melihatmu di perpustakaan, tapi kamu tampak sangat berbeda, hampir menyeramkan." Amran merasa bingung. Ia yakin tidak pernah berada di perpustakaan malam sebelumnya. Kegelisahan mulai mengganggu pikirannya, tapi ia tetap mencoba fokus pada pekerjaannya. Pada malam berikutnya, Amran memutuskan untuk tinggal di rumah dan mengerjakan tugas-tugasnya. Namun, ketika membuka email, ia menerima pesan dari seorang mahasiswa yang marah, mengklaim bahwa Amran telah memarahinya di perpustakaan. "Pak, kenapa Bapak marah-marah tadi malam? Saya hanya bertanya tentang tugas." Amran merasa terganggu dengan kejadian-kejadian aneh tersebut.
Ia memutuskan untuk mencari penjelasan logis. Pertama-tama, ia bertanya kepada rekan-rekannya apakah mereka melihat sesuatu yang aneh tentang dirinya. Namun, tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Kembali ke rumah, Amran memasang kamera di rumahnya dan di ruang kerjanya di kampus untuk merekam aktivitasnya. Ia berharap dapat menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, saat meninjau rekaman, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Ada seseorang yang tampak seperti dirinya, namun dengan tatapan yang dingin dan perilaku yang kasar, berkeliaran di kampus pada malam hari. Amran pun merasa tak percaya dengan hal itu. Ia mulai meragukan kewarasannya sendiri. Bagaimana mungkin ada seseorang yang begitu mirip dengannya? Apakah ia mengalami gangguan mental? Semakin hari, bayangan menyeramkan dari dirinya semakin meresahkan. Sejumlah mahasiswa mengklaim telah diserang oleh Amran di kampus. Mereka menggambarkan sosok yang sangat mirip dengannya melakukan tindakan kekerasan yang tak masuk akal. Amran tercengang dan terkejut. Dia tahu dengan pasti bahwa dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Tak lama kemudian, polisi datang ke rumahnya. Barang-barang berharga milik tetangganya dilaporkan hilang, dan saksi mata mengklaim telah melihat Amran di sekitar tempat kejadian pada malam itu. Dia benar-benar terperangkap dalam kebingungan dan kepanikan. Reputasi Amran sebagai seorang dosen mulai tercemar. Berita tentang serangan-serangan dan pencurian tersebar dengan cepat di kampus dan di sekitar komunitasnya. Dia merasa terisolasi, dipandang dengan tatapan curiga oleh orang-orang yang dulunya menghormatinya. Semakin hari, tindakan kekejaman itu semakin menggila. Amran menemukan dirinya dalam situasi yang semakin tidak terkendali. Dia bahkan mulai meragukan kesadaran dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa berada di dua tempat sekaligus? Ataukah ada seseorang yang meniru penampilannya dengan sengaja? Namun, yang lebih menghantui Amran adalah ketidakmampuannya untuk membuktikan kebenarannya. Semua bukti menunjukkan kepadanya. Bahkan teman-temannya mulai menjauhinya, takut terseret dalam kekacauan yang menyelimuti hidupnya. Dengan putus asa dan kebingungan yang melanda, Amran memutuskan untuk mencari bantuan dari teman dekatnya, seorang psikolog bernama Dimas. Mereka telah bersahabat sejak masa kuliah dan Amran percaya bahwa Dimas adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya memecahkan misteri yang mengganggu hidupnya. Amran mengatur pertemuan dengan Dimas di kantornya yang terletak di pinggiran kota. Saat mereka bertemu, Amran dengan terbuka menceritakan segala keanehan yang dialaminya belakangan ini, termasuk kemunculan bayangan dirinya yang misterius dan serangkaian tindakan kejam yang dilakukannya. Setelah Amran selesai bercerita, Dimas mulai bertanya lebih dalam, mencoba memahami secara psikologis apa yang mungkin menjadi penyebab dan implikasi dari pengalaman yang dialami Amran. Dia menyarankan agar Amran menjalani serangkaian tes psikologis untuk mengetahui apakah ada gangguan mental atau trauma masa lalu yang mungkin menjadi penyebab dari penglihatan tentang bayangan dan perilaku aneh yang diamatinya. Setelah meneliti hasil tes psikologis Amran, Dimas mulai memiliki kecurigaan bahwa Amran mungkin mengalami gangguan disosiatif yang kompleks. Dia mencatat adanya pola perilaku yang tidak konsisten, kehilangan ingatan, dan pengalaman-pengalaman yang terasa tidak nyata. Dimas secara hati-hati mengajukan hipotesisnya kepada Amran, menggambarkan kemungkinan bahwa pengalaman-pengalaman aneh yang dialaminya mungkin merupakan hasil dari pertarungan bawah sadar antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadarnya yang terpecah. Namun, Amran merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar gangguan psikologis biasa. Dia yakin bahwa apa yang dialaminya ada hubungannya dengan hal gaib. Amran mencoba menjelaskan kepada Dimas tentang kehadiran bayangan dirinya yang tampak nyata baginya, bukan hanya sekadar delusi atau ilusi. Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi tetap mempertahankan pandangannya yang rasional. Baginya, sebagai seorang psikolog, menjelaskan fenomena-fenomena yang tidak biasa dengan cara yang ilmiah adalah pendekatan yang paling masuk akal. Amran merasa kebingungan dan frustrasi. Meskipun Dimas adalah teman yang dia percayai,
rasanya sulit untuk dipahami bahwa apa yang dia alami hanyalah produk dari pikirannya sendiri. Dia yakin bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang terlibat dalam semua ini, meskipun dia belum tahu apa itu. Pada suatu hari, ia menemukan dirinya di tempat asing. Amran terbangun dari keadaan pingsannya dengan kebingungan yang mendalam. Dia melihat sekelilingnya, mencoba mengenali di mana dia berada, namun semua yang dia lihat hanyalah kegelapan yang menyelimuti ruangan yang tidak dikenal baginya. Ini bukanlah kali pertama Amran mengalami kejadian seperti ini. Dalam beberapa minggu terakhir, kejadian pingsan tiba-tiba telah menjadi semakin sering, membuat dia merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Setiap kali dia terjaga, dia menemukan dirinya berada di tempat-tempat yang asing baginya. Terkadang dia berada di tengah hutan belantara, terkadang di depan sebuah bangunan kuno yang terbengkalai. Kehidupan Amran semakin kacau dan terombang-ambing oleh serangkaian kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengontrolnya, membimbingnya melalui perjalanan yang tak terduga tanpa arah atau tujuan yang jelas. Amran merasa dirinya semakin terperangkap dalam labirin kekacauan yang tak terkendali. Setiap kali dia melihat bayangan dirinya yang gelap, perasaan kebingungan semakin memenuhi pikirannya. Identitasnya mulai kabur antara dirinya dan bayangan gelap itu. Saat Amran berada di kampus, dia sering kali merasa seolah-olah dikelilingi oleh bayangan dirinya sendiri. Orang-orang berbicara tentang kejadian aneh yang melibatkan Amran, tetapi dia tidak bisa memastikan apakah itu dia atau bayangan dirinya yang melakukan tindakan itu. Bahkan ketika dia melihat ke cermin, wajahnya sendiri tampak asing baginya, seolah-olah dia sedang memandang bayangan gelapnya. Ia kemudian memutuskan untuk mencari bayangan gelap dirinya. Ia berkeliling dan akhirnya menemukannya. Bayangan gelap itu muncul di hadapannya. Amran menatapnya dengan penuh ketegangan dan keputusasaan, merasakan energi yang gelap dan menakutkan yang terpancar dari sosok itu. Bayangan dirinya tersenyum dengan keangkeran yang menakutkan, matanya berkilat dengan kebencian dan penyesalan. Amran menantang bayangan gelap itu dengan keberanian yang tersisa dalam dirinya. Namun Amran kalah dari bayangannya sendiri. Bayangan itu melihat langsung ke dalam mata Amran, seolah-olah bisa membaca setiap pikiran dan perasaannya. Dosa-dosa itu tidak bisa dihapuskan, Amran, ucap bayangannya dengan suara yang menggetarkan. Aku adalah bayangan dari segala kesalahan yang pernah kau lakukan, dari setiap dosa yang kau coba lupakan. Amran merasa gemetar, dan berusaha mencerna maknanya, mencari jawaban atas pertanyaan yang telah menghantuinya selama ini. Amran duduk termangu di ruang kelamnya, bayangan-bayangan masa lalunya menyelinap masuk ke dalam pikirannya seperti hantu yang tak bisa diusir. Bayangan itu melanjutkan, mengungkapkan bahwa Amran pernah terlibat dalam sebuah kecelakaan tragis di masa lalu yang menyebabkan kematian seorang teman dekatnya. Amran terdiam, merasakan dadanya terasa sesak oleh beban rahasia yang telah lama dia simpan di dalam hatinya. Pengakuan yang menghantam itu membuat Amran terduduk lemah. Dia tidak bisa mengabaikan kebenaran yang telah terungkap di hadapannya. Dia harus menghadapi akibat dari tindakannya, meskipun itu berarti dia harus menembus lapisan paling dalam dari penyesalan dan kesedihan yang ada di dalam dirinya. Di rumahnya, Amran duduk sendirian di ruang tamu, dengan pandangan kosong yang tertuju pada dinding di depannya. Pikirannya dipenuhi oleh gelombang rasa frustasi yang tak terbendung, menghantamnya seperti ombak yang ganas. Setiap detik terasa seperti 1 jam di dalam keheningan yang menyelimutinya. Sementara itu, di luar, bayangan gelap dari masa lalunya berkeliaran dengan kebebasan yang menakutkan. Dengan setiap langkahnya, kekerasan dan kekejaman semakin memenuhi tindakannya. Amran merasa terjebak dalam labirin kegelisahan dan ketakutan, tak mampu melawan bayangan gelap yang terus menghantuinya. Di dalam rumah, Amran merenungkan masa lalunya yang penuh dengan penyesalan dan rasa bersalah. Setiap kenangan yang terlintas membuat dadanya terasa sesak, memenuhi ruangan dengan aura yang penuh kegelapan. Dia bertanya-tanya apakah dia akan bisa membebaskan dirinya dari belenggu masa lalunya yang menyiksa.
Gelombang tekanan yang semakin membara, merasukinya seperti api yang tak terkendali. Amran semakin frustasi, dengan penyesalan dan kegelisahan yang tak tertahankan. Setiap hari terasa seperti satu perang yang tak berujung, dan dia semakin terjebak dalam labirin pikirannya yang gelap. Meskipun dia berusaha untuk tetap kuat dan bertahan, tekanan yang semakin meningkat akhirnya mulai merobek jiwanya. Dalam momen keputusasaan yang mendalam, Amran merasa tidak ada lagi jalan keluar. Dia merasa terjebak dalam siklus kegelapan yang tak terbatas, dan pikirannya dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang menghancurkan. Dia merasa bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari rasa putus asa yang menyiksa. Tanpa ada yang tahu, Amran merencanakan untuk mengakhiri penderitaannya sendiri. Dia mengambil pisau dapur dari dapur rumahnya dan menuju ke kamarnya dengan langkah-langkah yang gemetar. Dengan hati yang berat, dia menatap pisau itu dengan mata yang penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Tanpa ragu, Amran menekan ujung pisau itu ke lehernya. Merasakan darah merembes dari lehernya. Dalam detik-detik hidupnya, ia merasa lega karena akhirnya bisa mengakhiri penderitaannya yang tak terkendali. Akan tetapi, kematian Amran tidak hanya mengakhiri hidupnya sendiri, tetapi juga membuka pintu bagi kegelapan yang lebih besar. Bayangan gelap dari masa lalunya menjadi semakin nyata dan lebih kuat. Dengan kepergian Amran, bayangan itu merasa bebas untuk melakukan kekerasan dan kekejaman yang tak terbayangkan. Bayangan gelapnya mulai berkeliaran di jalanan kota, menyerang siapapun yang berani menghalangi jalannya. Dia menjadi semakin membabi buta dalam kekerasan, tidak lagi memiliki belas kasihan atau rasa takut. Sebagian orang bahkan mulai percaya bahwa bayangan itu adalah Amran yang sejati, dan mereka mulai menganggapnya sebagai musuh masyarakat yang harus ditangkap dan dihukum dan menjadi buronan polisi. Sementara itu, di rumahnya, tubuh Amran membusuk dan belum ada yang menyadari kematiannya.